Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk kali ini saya ingin mereaksi ya tentang bagaimana kekuatan militer Indonesia saat ini. Kalau dilihat militer Indonesia nih dari segi kekuatan Indonesia ya memang sering menjadi sorotan dunia. Dan banyak pihak asing mengagumi TNI, yang mana ini bukan hanya karena jumlah personalnya, tetapi juga mentalitas dan pengalaman militer Indonesia. Hari ini Indonesia dipimpin oleh mantan Menteri Pertahanan, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo Subianto ini juga dia mantan Kopassus. Sudah pasti hari ini Indonesia lagi disegani dan digeruni guys. Kalau dilihat di sini personal untuk militer Indonesia nih lebih kurang 400.000 personal aktif dan cadangan yang mana mereka sudah dilatih. Manakala ada beberapa pasukan khusus ya yang diakui dunia juga guys, yaitu Kopassus termasuk dalam jajaran pasukan khusus terbaik dunia karena kecepatan, daya tahan, dan kemampuan operasi rahasia. Baru-baru saya melihat ada persembahan ya, pertunjukan militer Indonesia di luar negara. Pada awalnya pasukan militer Indonesia ini tidak dianggap, tetapi setelah melalui ya persembahan itu, kamera pun mengangkat kamera memfokus kepada Tentara Nasional Indonesia. Kita dengar dulu bagaimana pidato Pak Prabowo Subianto yang mana dia ingin memperkuatkan lagi militernya, dan buktinya di mana? Langsung kita nonton klip video ini. Jom. Bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah ini dijajah, Pak Prabowo Subianto, pernah diperbudak, pernah diperlakukan dijajah lebih oleh rendah Belanda hampir 300 tahun ya. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tegas. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia ini simbolik nih guys, simbolik kata-kata beliau. Tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, daripada pengalaman itulah. Oh, ini pasukan tentara Setiap Indonesia. Kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Saya melihat dan juga mengikuti ya perkembangan semasa saat ini. Indonesia seringkali ya di WTO digugat dari segi kepemilikan bahan mentah mereka, dan Uni Eropa sebelum ini guys mengaut ya keuntungan daripada hasil bumi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan apa yang saya rasa begitu kagum bila melihat Indonesia berani melawan balik di WTO sehingga menang. Di mana kekuatan dan keberanian berpuncak dari mana? Pertama dari segi pemimpinnya. Saya lihat zaman Pak Jokowi, beliau sangat tegas dan juga sangat berani lantang bersuara mempertahankan hak-hak negara Indonesia. Dan disambung oleh Pak Prabowo Subianto selaku mantan Kopassus, lepas itu mantan Menteri Pertahanan, dan hari ini dia memimpin negara Indonesia. Jadi saya melihat
setelah Pak Prabowo memimpin Indonesia dengan kewibawaannya yang sangat berpengalaman dari segi bidang ketenteraan, hari ini Indonesia seringkali diundang di negara-negara yang besar untuk mempamerkan ketenteraan negara Indonesia itu. Saat ini baru-baru saya melihat ketika berada di Prancis. Di situ saya lihat, saya kaget guys. Sehingga Prancis mengundang barisan ketenteraan Indonesia sampai ke Prancis. Di situ mereka sampai tidak berkedip mata melihat Tentara Nasional Indonesia, guys. Tiap tanggal 14 Juli, Prancis ngerayain Bastille Day, hari kemerdekaan nasional mereka. Biasanya yang tampil itu negara-negara elit sekutu NATO. Tapi tahun ini ada kejutan. Negara Indonesia tampil NATO sebagai negara Asia pertama yang dapat kehormatan buka parade. Dan yang diturunkan bukan cuma pasukan elit TNI, tapi juga 200 penabuh drum dari Taruna 3 Matra yang siap bikin satu Paris berguncang. Yang bikin makin beda, penabuh kita nggak cuma pakai snare dan bass drum ala barat, tapi juga kendang Jawa, gong Bali, hingga alat tabuh khas Nusantara lainnya. Perpaduan antara budaya dan militer negara pertama di Asia ya yang diundang. Persiapannya juga nggak main-main, bro. Latihan intensif selama 2 minggu penuh di Paris, mulai dari penguasaan rute sejauh 2 km, formasi taktis, sampai sinkronisasi tabuhan di tengah cuaca musim panas Eropa. Dan hasilnya luar biasa. Hari H pun tiba. Sampai saat parade militer dimulai dari Arc de Triomphe, kontingen Indonesia tampil di urutan paling depan. Bukan sembarang tampil ya. Mereka jalan sambil mainin lagu Maju Tak Gentar dengan tabuhan penuh energi. Warga Paris yang tadinya cuek langsung berhenti. Kamera diangkat. Senyum, tepuk tangan, dan decak kagum langsung meledak. Banyak yang kaget. Ini beneran tentara Asia? Karena formasinya rapih, energinya meledak, dan tabuhannya nendang abis. Presiden Prabowo berdiri dari kursi kehormatan dan kasih hormat penuh bangga ke kontingen kita. Sementara Presiden Macron ngangguk-ngangguk sambil bertepuk tangan. Bro, lo harus lihat ekspresinya. Kayak baru lihat pasukan gabungan seni dan kekuatan dalam satu langkah. Dan gak cuma bule, media juga langsung ngebut. Video penampilan drum Nusantara langsung viral di Prancis dan disorot media dunia. Judulnya, Highlight of Bastille Day, Indonesia's Powerful Drummers. Yang perlu kita pahami, bro, ini bukan sekadar show buat hiburan. Ini bagian dari soft diplomacy tingkat tinggi. Indonesia gak cuma nunjukin kekuatan militernya, tapi juga warisan budayanya yang megah. Ini cara baru nunjukin wibawa bangsa. Lewat seni, tradisi, dan presisi militer. Secara geopolitik, ini juga strategi cerdas dari Prabowo. Nunjukin ke negara-negara besar bahwa Indonesia bukan cuma kuat di dalam negeri, tapi juga siap tampil di level global. Lewat marching band pun bisa, bro. Asal mindsetnya global dan bawa DNA Nusantara. Dan jangan salah, dari sisi militer, tampil di Bastille Day itu privilege besar. Kalau dilihat, ini merupakan satu negara antara satu-satunya negara pertama diundang. Biasanya negara yang mempunyai kekuatan militer superpower ya, yaitu gabungan NATO. Biasalah kalau NATO nih guys, dia punya tentara-tentara sekutunya ya, negara-negara sekutunya itu kuat guys. Tetapi hari ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bagaimana dari segi kepimpinan, dari segi kekuatan ketenteraan mereka, sehingga Prancis nih negara besar, negara kuat, tetapi respect terhadap Indonesia. Kenapa? Sebab inilah Indonesia hari ini sungguh pun negaranya besar, jumlah penduduk ramai, tetapi Indonesia sampai hari ini dari segi dia punya kestabilan politik, ekonomi, kepimpinan masih hari ini sangat stabil. Ya, dan satu pemimpin menjaga ya hampir 300 juta jiwa. Bayangkan guys, Indonesia ini nomor 3 paling ramai jumlah penduduknya, tetapi bagaimana dari segi kepimpinan itu sehingga hari ini sangat stabil. Yang saya lihat Pak Prabowo Subianto ini,
dia bijak ya untuk memperkenalkan Indonesia itu melalui kebudayaan, melalui ketenteraan, dan inilah membuatkan negara-negara yang superpower ini saya lihat sangat kagum dengan Indonesia. Bukan sejak dari segi ketenteraan, banyak perkara lagi yang ada di Indonesia yang membuat negara asing begitu kagum. Jadi kalau dilihat untuk Indonesia dari segi keseluruhannya, kenapa hari ini Indonesia memiliki banyak undangan-undangan di luar negara, karena mereka telah membuktikan ya, pasukan elit mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa pasukan elit yang terdapat di Indonesia yaitu Kopassus ya seringkali mencetak kejayaan-kejayaan yang jarang negara-negara lain bisa lakukan, tetapi Indonesia ketegasannya, ketangkasannya, dan juga inilah salah satu perkara yang menjadi kekaguman pada negara-negara yang besar. Hari ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini mempunyai kekuatan militer yang cukup luar biasa, dan ini merupakan satu perubahan ya di bawah Pak Prabowo Subianto selaku pemimpin Republik Indonesia yang mempunyai pengalaman dan juga mempunyai pengetahuan yang luas dari segi ketenteraan. Bayangkan guys, Indonesia nih suatu ketika dulu pernah dijajah hampir 300 tahun ya, 300 tahun dijajah. Hari ini Indonesia, siapa berani? Saya bukan mengatakan apa, tetapi Indonesia hari ini boleh berdiri di kakinya sendiri. Sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia cukup banyak. Itulah sebabnya negara-negara Uni Eropa sering ya mencari sebab bagaimana mereka untuk mengambil bahan mentah itu. Kalau dulu dorang beli bahan mentah yang ada di Indonesia itu dengan harga yang murah. Lepas tu mereka proses dan dijual balik dengan harga yang mahal. Bila kepimpinan sejak Pak Jokowi, dia tukar ya, beliau tukar kepada hilirisasi. Indonesia melakukan sendiri. Jadi ini satu fenomena yang telah merubah ya keadaan dari segi persepsi dunia luar terhadap Indonesia sekarang ini berbanding dengan yang dulu. Jadi dari segi ketenteraan tidak dinafikan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan militer pertama ya. Kekuatan itu kalau di Asia Tenggara, Indonesia lah yang mempunyai ranking pertama kekuatannya, dan di peringkat dunia berada ranking yang ke-13. Dia bukan main-main tahu, berada ranking yang ke-13 ini. Lihat saja senjata-senjata ya, alutsista yang dimiliki oleh Indonesia sama macam negara-negara Uni Eropa ataupun di Eropa sana yang kecanggihan itu seiring dengan yang dimiliki oleh Indonesia hari ini. Apapun guys, ini menjadi satu inspirasi ya pada diri saya juga bila melihat dari segi kekuatan militer Indonesia. Saya sangat suka ya melihat kepemilikan yang dimiliki oleh mereka, dan mereka juga bisa mencipta alutsista di negaranya yang sendiri, yaitu buatan anak bangsa seperti CN-235 itu kapal angkut ya, ataupun pesawat angkut, dan banyak lagi alutsista yang bukan saja diguna untuk negaranya tapi untuk dijual ke negara asing. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.